Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam renungan hari ini melalui channel Berkat Baru. Bagaimana kabar Anda? Senantiasa saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan Anda selalu rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudaraku, teguran adalah bagian penting dari kehidupan kita semua. Ini adalah cara mengajar orang lain tentang kebenaran dan membantu kita semua dapat bertumbuh bersama dalam iman. Namun, penting untuk diingat bahwa teguran atau nasihat harus diberikan dengan kasih dan pengertian. Teguran atau nasihat tidak boleh digunakan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Renungan kita hari ini dengan judul Teguran yang Menyadarkan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang besar dan penuh kasih. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, nasihat dan teguran adalah dua hal yang penting dalam hidup kita. Nasihat dapat membantu kita untuk belajar dan bertumbuh, sedangkan teguran dapat membantu kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Nasihat dan teguran yang baik harus diberikan dengan kasih dan pengertian. Kita harus melakukannya dengan tujuan untuk membantu orang lain, bukan untuk menyakiti mereka. Kita juga harus melakukannya dengan cara yang membangun, bukan yang menghancurkan. Jika kita menerima nasihat dan teguran yang baik, kita juga harus menerimanya dengan kerendahan hati. Kita harus belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jika kita tidak menerima nasihat dan teguran yang baik, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh secara bersama-sama. Marilah kita semua belajar untuk memberikan dan menerima nasihat dan teguran yang baik. Dengan demikian, kita dapat saling membantu untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Mari kita baca Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudaraku, seperti telah kita ketahui bersama, pada setiap bungkus rokok dicantumkan peringatan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Peringatan keras ini juga ditempeli oleh gambar yang menyeramkan akibat orang yang merokok. Namun peringatan ini seringkali dicela tidak benar-benar ingin menyadarkan konsumen akan bahaya rokok. Sekedar kata-kata seram, sekedar untuk memenuhi syarat dari peraturan pemerintah. Tidak demikian dengan penulis Ibrani ketika menganjurkan kita untuk saling menasehati.
kita diminta serius, tidak sekedar basa-basi, juga tidak menunda atau menahan nasihat, menahan peringatan, atau menahan teguran. Hal itu semua adalah untuk menyadarkan orang-orang yang kita kasihi agar tidak tegar hati karena tipu daya dosa, termasuk kebiasaan buruk yang tidak sehat. Saudaraku, menjadi sadar itu memahami dan menerima realitas. Ada orang yang cepat sadar, tetapi ada juga yang meskipun kesalahannya sudah menahun, tetapi dia tidak juga kunjung menjadi sadar. Ada orang yang sadar ketika ledakan besar sudah terjadi, tetapi ada juga yang cepat sadar meski tanpa melihat percikan api permasalahan dalam hidupnya. Dan ada saja orang yang tidak sadar meskipun keadaan sudah sangat memburuk, terus memburuk dan semakin memburuk. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudaraku, bacaan firman Tuhan ini menuntun hati kita untuk mau membantu orang-orang yang terpenjara dalam kebiasaan buruk, menolong mereka berbalik dari jalan yang sesat, dan menyelamatkan jiwa mereka dari maut. Kita bisa dengan bijak memberi nasihat, kita bisa dengan bijak memberi peringatan atau teguran untuk menolong mereka menjadi sadar. Dalam menasehati dan dalam menegur, lakukanlah dengan hati yang penuh kasih. Sehingga dalam kita menegur, dalam kita menasehati, kita tidak dengan menyerang orangnya, tetapi membidik sikap atau perbuatannya yang salah. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat adalah salah satu bentuk kasih yang paling penting yang dapat kita berikan kepada orang lain. Ketika kita memberi nasihat, kita sedang menawarkan bantuan dan dukungan kepada orang lain dalam menjalani hidup mereka. Kita juga sedang berbagi pengetahuan dan pengalaman kita yang dapat membantu orang lain untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya saudaraku, ada banyak alasan mengapa saling menasehati itu sangatlah penting. Alasan yang pertama dalam kita menasehati adalah nasihat dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita seringkali tidak dapat melihat jalan keluar. Nasihat dari orang lain dapat membantu kita untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, dan dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Kemudian alasan yang kedua,
Nasihat juga dapat membantu kita untuk tumbuh secara spiritual. Ketika kita menerima nasihat dari orang lain, kita juga membuka diri untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Nasihat atau teguran dapat membantu kita untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik dan dapat membantu kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian alasan yang ketiga, nasihat dapat membantu kita untuk membangun sebuah hubungan yang lebih kuat lagi. Ketika kita saling menasihati, maka kita sedang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini peduli pada mereka dan bahwa kita ingin membantu mereka. Hal ini dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain, baik secara pribadi maupun secara spiritual. Mari kita baca Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam zaman yang semakin individualistis ini dan moralitas dipandang sebagai urusan personal, kata teguran sudah mengandung makna yang negatif. Orang yang menilai tindakan orang lain dianggap terlalu melanggar privasi orang. Teguran hampir selalu diidentikan dengan suka menghakimi, suka berpikiran sempit, atau bahkan menjadi arogan. Teguran atau nasihat dianggap sok tahu dan mencampuri urusan orang lain. Dan sebaliknya, keterbukaan pemikiran disamakan dengan pembiaran. Saudaraku, kasih dimengerti sebagai penerimaan atas apapun tindakan dan pendapat orang. Mengasihi orang lain berarti memberi kebebasan penuh. Dengan demikian, tidak menyetujui suatu tindakan bisa dinilai sebagai sikap yang kurang mengasihi. Contoh adalah perdebatan seputar LGBTQ. Ada salah satu contohnya. Pihak yang tidak menyetujui homoseksualitas langsung dicap kurang mengasihi atau merampas kebebasan orang lain. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Apakah wujud kasih adalah pembiaran, persetujuan, dan penerimaan tanpa syarat? Benarkah teguran pada dirinya sendiri merupakan sebuah kesalahan dan kesombongan? Teks hari ini mengajarkan sebaliknya. Teguran adalah salah satu wujud kasih sayang. Yang penting bukan apa yang dirasakan dalam sebuah teguran, tetapi maksud di baliknya yang penuh ketulusan. Itu yang penting. Bacaan Alkitab ini menyatakan bahwa teguran sebagai wujud kasih sayang. Ada beberapa poin penting seputar teguran yang perlu kita soroti di ayat ini. Teguran yang nyata tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. Jika tidak berhati-hati, beberapa orang mungkin akan mengaitkan teguran terbuka sebagai teguran publik. Pemahaman seperti ini sebenarnya kurang tepat. Kata nyata dalam ayat 5a merupakan kontras terhadap tersembunyi yang ada di ayat 5b.
Saudaraku, apakah berarti teguran di depan publik selalu keliru? Tidak juga, saudaraku. Alkitab memberikan contoh tentang pentingnya teguran di depan publik. Walaupun demikian, kita perlu mengerti bahwa teguran publik sebaiknya dilakukan jika kesalahan benar-benar fatal, terjadinya di depan publik, dan menyebabkan banyak orang untuk berpotensi mengikuti kesalahan tersebut. Contoh yang paling baik adalah teguran Paulus kepada Petrus dan Barnabas. Saudara dapat baca di Galatia pasal 2 ayat 11-14. Poin lain yang tidak kalah menariknya adalah teguran seharusnya didorong oleh perasaan kasih. Jika kita membaca ayat 5 dengan teliti, kita akan mendapati bahwa penulis Amsal ini menghubungkan teguran yang nyata dengan kasih yang tersembunyi. Pemunculan kasih di ayat 5b cukup mengagetkan, karena penulis Amsal bisa saja memilih untuk mengontraskan teguran yang nyata dengan teguran yang tersembunyi. Melalui kesejajaran antara teguran dan kasih ini, si penulis ingin mengajarkan sebuah pesan penting bahwa teguran seharusnya muncul dari hati yang mengasihi. Saudaraku, pesan ini sayangnya sering diabaikan. Orang seringkali menegur tidak berdasarkan dengan hati yang mengasihi. Banyak orang menegur bukan dengan hati yang mengasihi, hati yang berempati, sehingga teguran atau nasihat yang dilakukannya menghasilkan hati yang tersakiti. Sebagian orang gagal menyeimbangkan antara kebenaran dan kasih. Tanpa kepedulian dan tanpa kasih sayang, teguran seringkali didorong oleh kemarahan dan ketidaksenangan. Sehingga akibat nasihat dan teguran yang didorong oleh kemarahan dan ketidaksenangan ini menghasilkan hati yang tersakiti. Sebaliknya, tanpa kebenaran penerimaan seringkali sukar dibedakan dengan pembiaran. Amsal 27 ayat 5 juga mengajarkan poin penting lain, yaitu kasih yang tersembunyi kadangkala merupakan bukti seseorang mementingkan diri sendiri. Mengapa seseorang tidak mau memberikan teguran walaupun dia mungkin mengasihi orang yang saat itu sedang melakukan kesalahan? Dia tidak mau dipandang buruk oleh temannya, dianggap sok suci, mengurusi kehidupan orang lain, suka menghakimi, dan lain sebagainya. Dia juga mungkin tidak ingin kehilangan hal-hal yang menyenangkan dalam pertemanan. Lebih baik dia diam saja daripada ketika dia melakukan teguran, temannya tidak terima dan itu menyebabkan sebuah hubungan pertemanan menjadi renggang. Mungkin dia tidak ingin kehilangan penerimaan dari teman-temannya karena dia memberi teguran atau memberi nasihat. Jika ini terjadi, maka kasih yang tersembunyi sebenarnya bukan kasih sama sekali. Kasih semacam ini adalah pemuasan kepentingan diri sendiri. Dia tidak mengasihi temannya. Ketika temannya melakukan kesalahan, dia melakukan pembiaran karena dia tidak berani mengambil sebuah resiko. Ketika dia memberi nasihat, ketika dia memberi teguran, temannya tidak terima dan temannya menjadi marah dan hubungan mereka menjadi renggang.
Tetapi sebagai orang-orang kebenaran, sebagai anak-anak Tuhan, engkau harus memiliki hikmat agar berani menyampaikan teguran dan nasihat, tetapi berdasarkan kasih. Kalau engkau melakukannya dengan berdasarkan kasih, kata-katamu, nasihatmu, teguranmu tidak menyakiti orang, tetapi membangun suatu kehidupan yang lebih baik. Cara penulis Amsal menghubungkan teguran dengan kasih merupakan ajaran Alkitab yang konsisten terus-menerus ditekankan. Teguran dan hukuman bukan musuh kasih sayang. Mari kita baca Imamat pasal 19 ayat 17 dan 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini menyatakan bahwa perintah untuk menegur seseorang secara terus terang pada ayat 17. Tetapi langsung diikuti dengan perintah untuk mengasihi sesama pada ayat 18. Senantiasa Tuhan itu mengajarkan secara konsisten antara menasehati, menegur, tetapi juga harus memiliki hati yang mengasihi. Firman Tuhan menyatakan bahwa ketulusan sebagai tanda sebuah persahabatan atau perkawanan. Mari kita baca Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ketahuilah saudaraku, bahwa dalam kasus persahabatan atau perkawanan, berbagai gesekan untuk kebaikan bersama seharusnya tidak menghalangi maupun menghentikan sebuah hubungan. Luka-luka menunjukkan betapa inginnya seseorang melihat sahabatnya, melihat kawannya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan untuk mencapai tujuan tersebut, dia seringkali juga harus ikut terluka. Sama-sama terluka antara yang menegur, yang menasihati, dan yang ditegur dan dinasihati. Tetapi kalau semua didasarkan oleh kasih, maka itu akan membangun suatu kehidupan, akan membangun suatu pertumbuhan secara bersama-sama. Justru disitulah letak perbedaan antara pertemanan dan permusuhan. Hati yang tulus untuk mengasihi dan kerelaan untuk disakiti. Kalau permusuhan, orang melakukan kesalahan dibiarkan saja. Tapi seorang sahabat sejati, seorang teman sejati, kalau sahabatnya atau temannya melakukan kesalahannya, maka sebagai bentuk kepedulian, temannya itu yang melihat kesalahan dari orang lain, dia akan menegur, menasihati berdasarkan kasih. Yang paling penting adalah bagaimana menangani luka yang ada dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Luka tidak untuk dibiarkan menganga. Sahabat kadang harus melakukan sayatan yang menyakitkan. Sebuah teguran yang keras mungkin harus dilakukan.
tetapi Dia juga menyediakan perawatan dan pengobatan bagi teman dan sahabatnya. Sedangkan dalam kasus permusuhan, orang akan melakukan segalanya juga, tetapi bukan untuk kebaikan orang lain. Orang tidak segan-segan mengorbankan integritas demi kepuasan emosionalnya aja. Kebenaran dijual demi pemuasan, demi kebencian. Akibat yang ditimbulkan sungguh sangat menyakitkan. Sebuah luka yang dalam, luka yang dibiarkan begitu saja. Itu adalah sebuah permusuhan, bukan perkawanan, bukan persahabatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai penutup renungan hari ini melalui channel Berkat Baru, saya Cornelius Nugroho ingin menyampaikan sebuah pesan yang bisa menjadi perenungan bersama. Jika Anda ingin menjadi Kristen yang lebih baik, saya mendorong Anda untuk mulai saling menasehati, saling menegur, dan semuanya itu dilakukan dengan hati yang penuh kasih. Kalau Anda menasehati dan menegur berdasarkan kasih Kristus, maka nasihat dan teguran itu bukan untuk melukai, bukan untuk menyerang, bukan untuk mempermalukan, tetapi kita melakukannya untuk memperbaiki, untuk menguatkan, dan untuk menjadi bertumbuh bersama-sama. Anda dapat melakukannya dengan orang tua Anda, pasangan Anda, saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, atau anggota gereja Anda, melakukan nasihat, melakukan teguran berdasarkan kasih Kristus. Sekali lagi saya katakan dan saya tekankan kepada Anda, ketika Anda memberikan nasihat dan teguran, lakukanlah dengan kasih dan perhatian, dan lakukanlah dengan tujuan untuk membantu orang lain. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, hari ini kami bersyukur atas kesempatan untuk mempelajari tentang pentingnya untuk saling menasehati dan menegur dalam kasih. Kami tahu bahwa ini adalah perintah yang penting, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan. Tolong bantu kami untuk selalu mengingat bahwa kami dipanggil untuk saling mengasihi dan saling mendukung, bahkan ketika kami sedang berbeda pendapat sekalipun. Kami berjanji untuk selalu bersikap lemah lembut dan penuh pengertian ketika kami menasihati dan menegur orang lain. Roh Kudus akan menolong kami untuk selalu berbicara dengan kebenaran, tetapi juga dengan kasih. Tolong bantu kami untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain, dan untuk selalu mencari yang terbaik untuk mereka. Kami tahu dan kami juga sadar bahwa kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami membutuhkan bantuan-Mu. Tolong penuhi kami dengan Roh-Mu, dan tolong beri kami hikmat dan pengertian yang dibutuhkan untuk saling menasihati dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit
atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu yang ada di rumah maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, kami mohon jamahan-Mu Bapa. Kami mohon kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan dalam sakitnya. Engkau akan menyembuhkan. Kami tahu Engkau mengasihi kami semuanya. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan saudara-saudara kami dapat menjadi sembuh dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saat ini saudara-saudara kami yang sedang terbeban berat dalam hidupnya, sedang dalam banyak permasalahan dan sedang dalam banyak persoalan. Kami tahu Bapa bahwa Engkau Allah yang kasih, Allah yang peduli pada anak-anaknya yang setia dan yang bertobat dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Engkau. Engkau akan membukakan jalan-jalan yang baru bagi jalan-jalan yang tertutup. Engkau akan membukakan cara-cara yang baru bagi pemikiran-pemikiran atau persoalan-persoalan yang sepertinya tidak ada penyelesaiannya. Kami percaya Bapa, Engkau sanggup membuat mukjizat dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat anugerah kemurahan Engkau. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu, dan Roh Kudus senantiasa menuntun hidupmu dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.